Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rekan-rekan dimanapun Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, video ini sebenarnya saya tidak terlalu ingin membuatnya, tapi karena ini mengganjal pikiran ya. Jadi video ini harus saya buat terkait mungkin viral gitu ya, di beberapa media sosial atau terutama di YouTube ya, tentang seseorang yang ya sebutlah si saudara siapa, Pras ya, saudara Pras siapa tuh. Nah, sebenarnya beberapa kali saudara Pras ini muncul di beranda saya gitu ya, untuk konten-kontennya. Dan kebiasaan saya biasanya memang kalau ada konten-konten yang ya itu bersifat dia menarasikan hal-hal tertentu terhadap ulama tertentu, siapapun itu ulamanya gitu ya. Dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Bahkan mungkin kalaupun ada konten-konten yang itu menyerang ustadz-ustadz mungkin dari kalangan yang tanda petik disebut Ustadz Salafi gitu ya. Misalkan ada guru kita juga, saya juga suka nonton ceramah Ustadz Khalid gitu ya. Kalau ada yang itu menarasikan di dalam tanda petik, misalkan dari thumbnailnya saja sudah tidak baik, itu saya suka skip gitu ya. Karena menurut saya kalau ada konten-konten seperti itu sebetulnya pandangan kami itu hanya orang-orang yang mencari AdSense di YouTube gitu ya, dan itu tidak perlu kita tonton. Nah, untuk kasus Pras ini, kenapa saya jadi tergelitik ingin mengomentarinya, karena akhir-akhir ini saya sering nonton, sedang asik gitu ya menikmati ataupun menyaksikan ceramah Ustadz Khalid Basalamah untuk Sirah Nabawiyah. Dan memang untuk Sirah Nabawiyah ini ceramah Ustadz ataupun materi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini cukup komplit dan memang yang menurut saya masih yang terbaik ya, jika untuk saat ini gitu. Dalam arti kata lengkap gitu ya, terstruktur dengan baik. Nah, tiba-tiba di kemarin saya saksikan Ustadz Khalid mengundang saudara Pras ini gitu ya. Dan saya agak kaget gitu ya. Mungkin ya entah apa, memang ini karena satu circle gitu ya. Apakah mungkin Ustadz Khalid tidak mengetahui bahwa saudara Pras ini membuat konten-konten yang bernarasi tanda petik tidak beradab ya. Karena kita kan penuntut ilmu itu dituntut untuk mengutamakan terlebih dahulu adab. Oke lah, katakanlah mungkin di beberapa video, juga di terakhir videonya Pras ini, dia juga menyampaikan bahwa kalau di media sosial itu katanya berhak juga dikomentari di media sosial gitu ya, tanpa perlu tabayun-tabayunan. Ya, menurut kami hal ini adalah kontraproduktif ya. Mungkin beliau ya katakanlah banyak ilmunya gitu ya. Mungkin bukan merasa, bahkan mungkin ya menurut beliau lebih hebat keilmuannya dibandingkan dengan ustadz-ustadz, dengan ulama-ulama, mungkin dengan Ustadz Adi Hidayat dalam hal ini gitu ya. Tapi lagi-lagi saya melihat ini ada kurang tanda petik kurang adab gitu ya. Bahkan dengan menampilkan thumbnail di YouTube yang ya kita melihat thumbnailnya saja itu sudah hal yang kurang baik gitu ya. Dan ini mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita jaga adab kita terhadap ulama-ulama kita, siapapun itu dari kalangan manapun, terutama di YouTube. Kalau memang Anda mau mencari AdSense atau mau mencari perhatian, lebih baik gitu ya, gunakanlah dengan bijak YouTube ini. Kalau mau mencari lebih baik menyampaikan konten-konten yang itu memang positif. Karena seperti ini ya, menurut kami
kalau kita sudah terkotak-kotak golongan tertentu, mau Anda berkoar-koar pun, siapapun itu pasti akan menolak ataupun memblok opininya masing-masing. Katakanlah gini, kalau Anda misalkan berada di apa namanya, di katakanlah kelompok tanda petik gitu ya, yang sekarang biasa disebut salafi gitu ya, itu akan selamanya juga akan ngeblok dengan argumentasi Ustadz Salafi. Begitupun yang non, misalkan katakanlah ustadz-ustadz seperti biasa, Ustadz Adi Hidayat gitu ya, itu juga sama gitu ya, para netizennya, para penyaksinya ataupun jamaahnya juga akan sama tetap. Jadi menurut saya ya sudah, tidak usah, karena Islam ini kan luas gitu ya, ada kapling-kaplingnya masing-masing. Jadi kalau misalkan Anda mengambil jalan ataupun apa namanya, mengambil jalan jalan dakwah ataupun mengikuti dakwah-dakwahnya ustadz-ustadz yang mungkin tanda petik di sini disebut salafi gitu ya. Ya sudah, Anda perdalam saja di sana, kemudian juga apa namanya, ikuti gitu ya, tanpa perlu mengkoreksi, tanpa perlu untuk mencemooh. Toh misalkan ustadz-ustadznya pun di salafi juga tidak apa namanya, katakanlah mungkin saya tidak pernah menyaksikan Ustadz Khalid Basalamah atau misalkan itu ya, membuat sebuah video misalkan tentang koreksi Ustadz Adi Hidayat, itu tidak ada gitu ya. Begitupun sebaliknya. Jadi para ustadz-ustadz ini masya Allah gitu ya, mereka sangat tawadu, sangat ilmunya luar biasa. Nah kita jamaahnya ini apa gitu ya, sampai berani-beraninya mengkoreksi ulama-ulama kita gitu ya, tanpa dengan narasi-narasi thumbnail yang menjudge gitu ya. Lebih baik, alangkah baiknya positif kita sebarkan saja ilmunya. Urusan nanti ada yang mengikuti atau tidak, ya itu kita berkewajiban menyampaikan gitu kan. Jadi hemat saya lebih baik kita arahkan energi positif kita, ilmu-ilmu yang kita ketahui untuk mengajak orang lain mengikuti ataupun ya mendakwahkan, menyampaikan ilmu-ilmu yang kita pahami tanpa harus menyampaikan narasi-narasi bahwa Ustadz A ini begini gitu kan. Dan itu kontraproduktif sebetulnya, dan tidak akan juga ya yang mendukung itu pasti ya dari golongan sendiri gitu ya. Kalau yang lain ya pasti kontra, dan ini justru malah akan memperkeruh. Seharusnya umat Islam saatnya bersatu gitu ya, menghilangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ya tidak substansial gitu kan. Karena setiap ustadz menurut hemat kami itu memiliki dasar keilmuan yang berbeda-beda, sehingga pandangannya pun terhadap suatu kasus masalah juga pasti akan berbeda-beda. Selama ya pasti mereka memiliki dalil-dalil, memiliki pandangan yang memang atas dasar kapasitas ilmu yang mereka miliki, dan saya yakin itu bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan kita yang katakanlah fakir ilmu gitu ya, dengan langsung menjudge mereka seperti ini seperti itu kurang baik ya, kurang baik dan kurang sopan ataupun tidak beradab gitu ya. Ya semoga teman-teman yang menyaksikan video ini juga tidak terbawa arus seperti ini. Kalau saran saya, jika ada konten-konten yang itu bernarasi menyerang ulama, siapapun itu gitu ya ulamanya, lebih baik skip, gak usah ditonton. Karena apa? Karena itu sebagian besar yang membuat konten-konten seperti itu hanyalah pencari AdSense gitu ya, pencari pencari rupiah di YouTube gitu ya. Semakin Anda menonton, semakin Anda mengomentari, semakin Anda semakin engagementnya tinggi, ya mereka akan semakin senang gitu ya, karena itu yang mereka harapkan gitu. Jadi lebih baik kita cari ilmu, hormati ulama-ulama kita siapapun itu, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam
naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.